Halo Cinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue bakal nonton satu lagi teaser trailer untuk horor lokal, yaitu yang berjudul Alena, Anak Ratu Iblis. Kemarin sudah ada Ratu Kanjeng Iblis, sekarang ada Anak Ratu Iblis. Apalagi besok putra angkat iblis, selingkuhan iblis, budak nafsu iblis mungkin. Tapi ini pokoknya udah jadi pakem judul yang sangat digemari produser kita ya kayaknya ya. Oke, ini film bakal rilis 5 Januari 2023 alias salah satu horor pembuka di tahun depan. Gue bilang salah satu ya, karena belum tahu nih tanggal 1 Januari itu apakah ada horor yang juga rilis, karena itu kan bertepatan sama hari Kamis. Nah, Alena Anak Ratu Iblis ini disutradarai sama Sonu S. Gue jujur belum pernah denger nama Sonu S, tapi kayaknya ini Sonu Samtani. Kalau Sonu S tuh gue gak familiar, tapi kalau Sonu Samtani gue tahu. Walaupun biasanya dia tuh jadi produser eksekutif, termasuk salah satu produser yang meramaikan horor kita di akhir 2000-an sampai awal 2010-an dengan judul-judul kayak Kereta Hantu Manggarai, 40 Hari Bangkitnya Pocong, Kuntilanak Kesurupan, Kain Kafan Perawan, dan kawan-kawannya. Gak tahu gue apakah orang yang sama, tapi kalau iya, Sonu Samtani ini adalah sepupunya Sunil Samtani ya, yang di Rapi Film. Tapi gue nggak tahu apakah ini orang yang sama atau kebetulan aja namanya mirip. Kalau di cast-nya ada Ririn Ekawati. Ini adalah film pertama dia sejak Bodyguard Ugal-ugalan 4 tahun lalu, terakhir main film di situ. Dan horor pertamanya juga sejak Deja Vu, Ajian Puter Giling tahun 2000 berapa tuh ya, 2015 kalau nggak salah. Dan ada tante idola kita semua, yaitu Wulan Guritno. Terus Karenina juga ada di sini. So, kalau dari cast visualnya tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Nggak tahu, tapi sebagai horor apakah bakal seru. Oke, coba kita tonton dulu official teaser untuk Alena, Anak Ratu Iblis. Film by Sonu S. Dan sudah diramalkan bahwa suatu hari seorang anak akan lahir ke dunia ini. Anak iblis dengan kekuatan untuk menghancurkan seluruh umat manusia, untuk menggenapi janji kitab di akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Apa tadi dia digigit iblis? Nah, bobo. Tidak, bobo. Anjing, digigit iblis. Kalau tidak bobo digigit iblis. Seriously, kalau misalkan itu disengaja untuk terdengar konyol, untuk terdengar lucu, gue sangat appreciate, gue sangat salut, itu brilliant. Tapi kalau diniati sebagai serem, waduh. Ya, well, bagaimana ya? Coba kita simak sekali lagi. Oh my god. Oke, nampak cerah tahun depan ini. Tapi gue amazed loh sama ini, sama mbaknya nih. Coba kalian perhatiin deh ekspresinya. Dia sangat, daya tahannya itu luar biasa loh. Coba lu cek tuh berapa detik, terus lu mangap selebar itu. Nunggu kameranya ngedeketin. Itu susah loh itu loh. Kram lo pasti mulut lo, yakin gue. Wah, luar biasa. Di Karenina bukan sih? Nampaknya ya. Gue kurang terlalu jelas karena mangap. Tapi teriakannya melahirkan kali ya, maksudnya.
Nah ya ini jelas lah ya, reference ke bayi ajaib. Well, gak bisa bilang reference sih. Ya reference lah, anggap aja reference ya. Karena bayi ajaib sendiri kan mau di remake tahun depan juga, ada remake resminya. Nah ini bukan remake resmi, tapi terinspirasi lah ya. Terinspirasi dari salah satu scene paling ikonik di bayi ajaib, pas si emaknya tuh melahirkan dari punggung. Tapi bedanya kalau di sini memakai CGI, kalau dulu masih pakai practical effects. Dan ini memang sepertinya kalau gue ngeliat dari teasernya ya, ada 3 shot kan total. 3 shot itu semuanya adalah CGI shot, nampilin CGI dalam beraneka bentuk dan beraneka kuantitas. Berarti emang sengaja nih, di saat lu cuman punya beberapa detik untuk teaser dan semuanya dipakai untuk nampilin CGI shot, berarti emang sengaja filmnya mau menjual ini sebagai horor yang full CGI. Bukan full sih, horor yang penuh dengan CGI. Ya kalau dari kualitas sih ya masih kayak video klip band metal yang setting neraka sih. Cuman masih teaser lah ini lah. Masih teaser, masih sebulan lagi sebelum rilis, masih masuk post pro. So mungkin produk akhirnya jauh lebih baik. Walaupun gue juga jadi mikir sih, industri horor dunia ya, kita ngomongin cuma Indonesia nih, secara global, secara dunia itu lagi mencoba back to basic, lagi mencoba untuk lebih banyak lagi pakai practical effect, biar hasilnya tuh lebih meyakinkan dan nggak ketergantungan sama CGI, nggak ketergantungan sama komputer, lebih kreatif, lebih real gitu. Tendensinya lagi melangkah ke sana. Jadi kenapa malah yang ini dengan terang-terangan ngobrol, oke, ini kita pakai CGI banyak banget, canggih gitu. Mungkin anggap aja penonton Indonesia bakal menganggap itu sebagai achievement kali. Who knows? But let's see. Siapa tahu memang hasil akhirnya CGI-nya mind-blowing dan sangat wow gitu. Terus bocah yang di terakhir ini jelas ya representasi Dajjal mata satu. So kalau udah dicerita kayaknya standar sih bakal soal bocah iblis yang udah banyak diangkat di film kita maupun di film internasional kayak The Omen dan kawan-kawannya. Tapi nanti kita tunggu aja full trailernya untuk mencari kisi-kisi lebih jauh, apakah ada elemen lain di ceritanya. Dan of course ya menunggu filmnya rilis tentu saja. BTW gue selalu di sisi sama salah tulis kayak gini di narasi ini. Di akhir itu D-nya dipisah ya kawan-kawan. Please, di akhir, di awal, di tengah, di dalam gitu segala macam itu dipisah. Nah kalau dipisah itu disambung, oke? Padahal lainnya udah bener loh itu, diramalkan bener tuh digabung, ke dunia bener dipisah. Tapi kenapa itu di akhir digabung? Sorry nih, gue emang selalu risih sama kesalahan-kesalahan begitu, yang emang masih sering terjadi dan bukan terjadi karena well kita ngomong kasual kok nggak resmi, jadi ngapain baku sesuai KBBI, nggak. Memang banyak yang nggak tahu tata tulisnya seperti apa. Dan gue bukan cuma ngomongin film ini ya, kebetulan aja di sini gue melihat contoh itu, contoh kekeliruan itu, tapi di sini gue mengeluhkan masyarakat Indonesia secara general. Oke lah, itu tadi adalah reaction dan sedikit keluh kesah dan curhatan gue untuk teaser trailer dari Alena Anak Iblis, bakal tayang tahun depan 5 Januari 2023. Terus jangan lupa juga like video ini, lalu subscribe, dan misalkan kalian pengen membantu kami Sinekrip dengan memberikan donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. So gue Rashid Hari, see you in the next video.